Oke. Oke. Assalamualaikum, Bit. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Bang? Baik. Nah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun diketahui dengan virus monyet. Walaupun virus monyet. Iya. Oh, lagi banyak di sana virus monyet ya? Maksudnya banyak ini artinya orang-orang apa? Udah disuruh melakukan apa itu untuk cegah virus monyet? Ya, sudah mulai ada yang yang tertular. Itu ya biasalah orang-orang kota-kota besar ketakutan dengan hal seperti itu. Oke. Bit, sekarang lagi sibuk di mana, Bit? Di media apa? Aku sekarang bangun media sendiri lah, dikdata.id. Oh, Itu media Dikdata.id. lokal di Jakarta. Gak ada yang terima yang lain, bikin sendiri. Sedih kali kayaknya. Sesedih-sedihnya Pit nih sekarang udah di Amerika ya. Ini tempatnya di kota apa sekarang, Pit? Di Washington DC. Washington DC. Dalam kegiatan apa tuh namanya? Kebetulan saya peserta IVLP, International Visitor Leadership Program, International Visitor Leadership Program. Terus? Yang diundang oleh kedutaan, bukan mendaftar ya, diundang. Diundang oleh kedutaan. Nah, jadi gimana ceritanya nih kok bisa diundang dengan kedutaan? Kan itu kedutaan tentu sudah punya list lah ya, sudah punya calon siapa-siapa yang mau diundang kan. Nah, buktinya saya sendiri nggak diundang-undang nih, kenapa nih? Kalau ditanya kok bisa, saya juga nggak tahu ya. Karena apa indikator-indikatornya dari mereka nggak dikasih tahu. Setidaknya tahun lalu itu 2021, harusnya saya berangkat 2021 bulan 8 2021. Tetapi pandemi sehingga ditunda ke tahun 2022. Tetapi selama ini memang fokus ke isu-isu lingkungan ya, isu-isu lingkungan, menulis isu lingkungan, berbasis jurnalisme data, dan fokus ke isu lingkungan dan juga advokasi kegiatan-kegiatan lain gitu. Dan kalau ditanya kok bisa, saya nggak tahu itu, karena memang bukan mendaftar, tetapi tiba-tiba ditelepon bahwa masuk nominasi dan lewat. Nggak ada bocoran-bocorannya tuh gimana caranya bisa diundang? Pingin juga nih ke Amerika. Kalau bocorannya sebenarnya ini kan ini kan leadership, pemimpin. Jadi dia akan mencari sosok-sosok yang punya leadership-nya dalam satu komunitas. Kebetulan sebelumnya saya kan sekretaris Aji Banda Aceh. Ketika saya sekretaris Aji Banda Aceh, banyak bertemu dengan Komjen Medan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yang didanai oleh Amerika, sering bersama mereka. Saya juga kan mantan koordinator Forum Jurnalis Lingkungan di Aceh, FJL Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan lebih fokus selama ini sejak 2018 belajar jurnalisme data. Dan yang mendukung jurnalisme data itu salah satunya pendanaan dari Amerika. Salah satunya kan Internews dan beberapa yang lain. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi cukup untuk makan. Oke, jadi udah dapat lah benang merahnya nih bahwa kita bilang lah tokoh-tokoh di bidang tertentu ya yang concern dengan isu lingkungan ya dan dikenal dengan baik oleh Dubes Amerika, kemungkinan diundang ya, mungkin seperti itu ya. Yang nggak mesti harus isu lingkungan ya. Oh, nggak mesti isu lingkungan. Tapi concern di satu isu ya. Konsisten di satu isu, konsisten. Ya. Para pemimpin gitu ya. Tapi kalau kecil-kecil nggak bisa ya? Bisa. Bahkan di grup saya ini ada pastor, promo satu orang dari saya lupa daerah, pokoknya Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ada juga orang yang memang di grassroots, dia koordinator tambang, yang nolak tambang lah sebenarnya kan.
Dan itu juga ada akademisi ya, orang profesor di Makassar, profesor geologi, ya beragam. Ini jam berapa nih di Amerika nih? Jam 11 malam, Bang. Oh, jam 11 malam. Biasa kalau di Banda Aceh jam 11 malam lagi keluyuran ya. Ya, tapi kalau di Washington itu agak sedikit sepi, karena ini kan hanya pusat provinsi. Kalau industrinya di New York. Kalau malam-malam kita nggak tahu kemana juga, nggak ada kayak seperti rek itu nggak ada ya? Ada, tapi agak jauh dari tempat saya tinggal. Aku dia tersesat pula nanti ya. Oh enggak, udah ada peta. Aku udah Ya. putar-putar. Dari Indonesia berapa orang, Fit? 12 orang. Oh, rame ya. Dari negara-negara mana aja nih? Ya seluruh dunia, seluruh negara ada. Kalau di Indonesia ada 12 orang kelompok kami, Aceh 1 orang. Kalau Sumatera itu 3 orang, Sumatera. Di mata 3 orang. Itu dari beragam latar belakang ya? Beragam latar belakang. Ya. Nah, selama di Washington DC ini berapa hari? Apa aja kegiatannya, Fit? Sebenarnya selama di Washington DC itu ada 6 hari, 1 pekan kami. Itu sebenarnya bertemu dengan pemerintahan federal Amerika di Kementerian Luar Negeri, pertemuan dengan senator juga, pertemuan dengan pegiat-pegiat lingkungan, dan diskusi tentang bagaimana pemerintahan Amerika terkait dengan isu-isu advokasi lingkungan, termasuk bagaimana undang-undang lingkungan yang diterapkan di negara-negara bagian. Dan lumayan bagus, tetapi bisa sih kalau kita terapkan soal advokasi nanti misalnya ke tempat. Ini udah hari keberapa, Fit? Ini hari keberapa ya? Hari ke tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 4. Tanggal udah lupa. Jangan-jangan hari lupa. Kelima. Jangan-jangan lupa pulang ya, nih. Karena perjalanannya 23 jam kemarin, Bang. Oke. Jadi ada berarti di sana jam 11 malam. Ini berarti lebih cepat ya? Lebih cepat dari Indonesia atau lebih lambat, lebih cepat gitu ya? Ya. Nah, terbalik lah. Kalau malam di sini, pagi di sana. Nah, sudah beberapa hari di sana, kira-kira materi yang paling menarik apa tuh? Belum masuk ke materi pokok sih, belum masuk ke materi advokasi lingkungan, karena masih pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintahan saja. Bagaimana materi pokok nanti akan kami berkunjung ke Alabama, itu suatu negara bagian di Amerika, habis itu ke Santa Fe, nanti ke New Mexico. Itu nanti di sana yang akan lebih keren sih. Kalau Alabama itu tempat koboi ya? Ya. Kalau salah banyak koboi gitu ya. Di koboi itu di Meksiko nanti. Oh, Meksiko. Pulang-pulang api udah jadi koboi pula. Nah, dalam pertemuan saya lihat di medsos Apit tuh di Facebook ada Apit sedang melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Amerika ya. Nah, itu apa yang dibicarakan Apit dalam pertemuan itu? Pertemuan pertama itu di Departemen Luar Negeri Amerika ya. Memang lumayan ketat masuk ke sana. Itu lebih berbicara soal kebijakan lingkungan. Bagaimana pemerintah Amerika mewajibkan misalnya perusahaan-perusahaan itu menyediakan data terbuka bisa diakses oleh publik. Itu salah satunya itu yang sangat penting, dan itu tidak ada di Indonesia, karena kalau di Indonesia itu kan hanya pemerintahan yang diwajibkan untuk memberikan data terbuka, bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana pengelolaan sampah plastiknya misalnya, dan sebagainya. Tetapi di sini ada kewajiban perusahaan itu juga harus menyediakan data terbuka. Dan saya sebagai jurnalis yang fokus di jurnalisme data itu sangat penting bagi ini. Bukan hanya untuk saya, yang untuk semua jurnalis, untuk semua akademisi misalnya juga
dan itu menjadi pijakan awal untuk mengambil kebijakan ya gitu. Begitu. Jadi perusahaan juga diwajibkan untuk apa namanya? Pihak swasta ya. Ya, pihak swasta bukan hanya pemerintah. Kalau di kita Indonesia itu kan hanya yang mengelola dana publik, jadi pemerintah. Nah, ada disampaikan contoh-contoh kasus di Amerika, misalnya ada perusahaan terkenal melawan gugatan dari masyarakat. Soal pengelolaan air sih lebih banyak, misalnya dibahas seperti tadi, itu mereka partisipatif dari masyarakat. Kalau kata beliau yang saya ketemu, saya lupa tadi namanya, Amerika apa namanya? Ya, mereka merasa bahwa walaupun mereka itu orang yang mengelola, tetapi mereka merasa diri bahwa saya adalah pelanggannya, walaupun dia itu orang pengelolanya. Saya adalah pelanggan, maka saya harus melayani diri sendiri yang baik. Kalau Kesadaran pengelolaan kesadaran warga negaranya sudah tinggi ya. Ya wajar lah, apa namanya, 300 tahun lebih mereka sudah ini. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil apa namanya dari partisipatifnya, bagaimana melibatkan publik. Jadi ya lah, karena sudah 300 tahun merdeka, jadi wajar mereka ya. Jadi Indonesia kira-kira butuh 200 tahun lagi ya untuk bisa sejajar dengan Amerika. Ada belum bisa juga menyelesaikan secara konkret soal limbah plastik itu. Gitu. Jadi bukan hanya persoalan yang dihadapi di Indonesia, di negara-negara yang lain. Amerika sendiri juga masih sulit untuk menghadapi bagaimana terus meningkat limbah plastik. Jadi persoalan lingkungan limbah plastik bukan hanya dominasi oleh negara berkembang seperti Indonesia ya, Amerika juga ada ya. Tapi udah kenalan Bi dengan kawan-kawan dari seluruh dunia Bi? Kami punya grup. Ada ini paling kenalannya lewat dunia maya. Belum ketemu langsung? Enggak ketemu. Tadi karena memang jalurnya kan beda-beda, temanya beda-beda. Ya, jadi ada grup masing-masing ya? Ya, ada grup masing-masing. Justru dari Indonesia ada 2 kelompok sebenarnya. Ya. Ada 2 kelompok yang temanya beda. Jadi hanya bertemu di dunia virtual saja, di dunia maya saja berdiskusi. Berarti enggak gimana ya? Kita tidak ketemu dengan kawan-kawan dari dunia lain ya? Enggak. Nah, karena dia per kelompok itu memang punya PIC masing-masing. Aku pikir tapi udah ketemu sama negara-negara lain, misalnya ketemu dengan cewek Pakistan atau dengan cewek Nigeria atau ya kan? Yang menariknya bisa ke pertemuan internasional ini kan, kita salah satunya kan bisa ketemu dengan orang-orang dari negara mana gitu kan? Ketemunya di hotel. Ketemunya di hotel. Kalau dalam kegiatan resmi enggak masing-masing, tapi ketemunya di hotel. Nah, udah ketemu nih di hotel nih. Kalau di hotel ketemu. Udah ketemu dengan peserta dari mana nih? Aduh, banyak ya. Banyak ya? Kadang-kadang nggak menanyakan dari mana, pokoknya say hello aja. Karena setiap peserta itu, karena kami tahu itu ada pin khusus memang yang diberikan, sehingga kita bisa tanda bahwa itu peserta IKL. Gitu. Begitu. Pak Dokter. Ya. Nah, jadi ini sudah rencananya sampai kapan nih? Sampai tanggal 20 Agustus baru balik. Lama kami ya? Ada 3 negara bagian lagi yang akan kami kunjungi. Itu Alabama, Meksiko, New Mexico, dan satu lagi apa ya? Colorado. Harus saya lihat. Itu yang terakhir nanti. Itu nama-nama yang kalau saya dengar saya akrab ya, karena
kenalnya kita dari film-film ya, film-film cowboy ya, Colorado, Mississippi ya. Nanti di Santa Fe itu yang orang bikin film di sana itu nanti kita lihat. Hollywood ya. Oh enggak, bukan Hollywood. Oh jadi film apa tuh? Film-film action atau film-film X, triple X kan? Oh macam-macam lah. Itu Pit, ada dikasih uang saku juga ya sama di sana? Ya pasti semua ditanggung dari A sampai Z. Ini ada Semua rencana ditanggung dari A sampai Z. ada rencana pulang balik nggak? Pulang balik maksudnya? Pulang balik ke Indonesia ada rencana? Pastilah. Kita kangen anak di rumah. Enggak, siapa tahu kan. Kita kan Amerika itu kan kok orang bilang the dream ya, dream Amerika, negara impian ya, tempat tujuan banyak orang berimigrasi ke sana kan. Tapi sepertinya lebih nyaman di kampung sendiri lah, ya. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa mengembang daerah sendiri. Ya, karena saya pikir lebih menikmati di kampung sendiri. Apalagi sekarang kan nih banyak isu inflasi di Indonesia, pemerintah Jokowi nggak betul. Itu mungkin siapa tahu Apit merasa nggak enak di bawah rezim ini kan. Jadi pingin imigrasi ke Amerika kan. Nah, inflasi di sana gimana, Apit? Ada cerita-cerita inflasi nggak di sana? Kami nggak bicara, nggak pernah cerita itu karena memang selama pertemuan ini memang fokus ke soal isu lingkungan. Selama berarti ini kegiatannya dari hotel ke lokasi meeting, habis itu pulang lagi gitu ke hotel. Selama di Washington DC ya, selama di Washington DC memang pertemuan ke kantor-kantor sih sebenarnya. Kita berkunjung ke beberapa perkantoran, tetapi kalau sudah ke negara bagian nanti lebih banyak di lapangan. Ada tapi di Washington DC ya pakai jas kan. Ada seumur ini. Hidup. Seumur hidup baru ini pakai jas. Pakai jas ya? Kemarin waktu nikah pakai jas. Oh enggak, ada baju khusus. Waktu wisuda kan pakai jas, atau paling enggak waktu sidang mahasiswa kan pakai jas, enggak? Itu kan lain. Ini ada pertemuan. Lah dia ini jangan-jangan nanti waktu pulang udah pakai jas terus nih, bahaya nih kalau di Aceh pakai jas karena panas kan. Lagi musim panas nih kan juga. Oh panas ya. Di sini tadi 2 hari apa 3 malam hujan lebat ya, hujan lebat. Hujannya nggak lebat tapi angin kencang gitu ya. Anginnya kencang, dia agak ekstrim lah cuaca di Banda Aceh dan sekitarnya hari ini kan. Yang bikin nyaman ya masih ramah untuk pejalan kaki ya. Makanya saya kemarin sempat jalan kaki ada 13.000 langkah. Ini ada sekitar 6 km di jalan. Gimana cara hitungnya, Bit? 13.000 langkah? Ada aplikasi di handphone, Pak. Saya pikir hitung kan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu apa? Ada aplikasi. Kita hitung bahasa Inggris gitu ya. Saya sebenarnya ingin tanya-tanya kan bagaimana interaksi dengan warga setempat gitu ya, tapi nampaknya belum ada terjadi interaksi. Belum. Ini kan masih di Washington di sini. Waktu interaksi warga setempat itu di Alabama, nanti kami akan nginap di rumah warga. Homestay ya. Kami akan nginap di rumah warga. Tapi kalau sekarang ini masih keluar kantor masuk, keluar gedung masuk gedung lah. Pejabat biasa kena aksi terus. Jadi pejabat eksekutif ya. Nantilah kalau tidak belum berinteraksi dengan warga ya. Tapi kalau diinteraksi dengan yang di Washington ini kan orang-orang ya orang yang sibuk, orang kerja kantoran, agak nggak banyak waktu untuk bisa kita ngobrol mereka. Jalan aja udah macam setengah lari mereka jalan sambil membawa anjing. Ada kunjungan ke mana ya, ke pers gitu nanti di sana. Ke pers. Bisa ke koran-koran. Aku rencana kemarin minta ke
museum, tapi udah ditutup karena memang belum dibuka untuk publik. Itu padahal keren, itu museum sejarah jurnalistik sejak lama, tetapi karena memang belum dibuka untuk pasca COVID kemarin, yang gagal untuk ke situ. Tapi lumayan mahal juga kalau masuk, harus bayar. Nah, kalau yang kayak gitu harus bayar sendiri. Dolar, dolar. Yang di luar agenda. Yang di luar agenda ya. Di luar agenda. Menarik, memang menarik sekali ini program leader ya, program leadership Amerika. Ada batasan umur ikut program ini? Nggak ada sepertinya ya? Nggak ada. Nanti siapapun dia, aku nggak tahu juga bagaimana kriteria mereka menilai ya. Tapi setidaknya ada apa yang dia pimpin sebenarnya, apa yang dia pimpin yang bisa mempengaruhi komunitas mereka walaupun itu kecil. Siapa? Jadi nanti diharapkan Apit jadi influencer lah ya. Menjadi influencer kayak di TikTok gitu. Mempengaruhi orang-orang ya. Menarik sekali. Mungkin nanti habis ini saya cepat-cepat saya telepon konsulat Amerika nih minta diundang kan. Nah, udah mulai bosan-bosan juga nih di Indonesia nih. Alumni juga berpengaruh. Udah berapa kali pergantian rezim gini-gini aja gitu kan. Mungkin ada dibahas masalah atau ada diskusi-diskusi kalian tentang kebijakan presiden antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ada. Itu panjang lebar memang kan, panjang lebar. Bagaimana Trump, bahkan ada seorang profesor itu di salah satu kampus di Virginia itu, ya dia sangat dia orang yang kontra dengan Trump. Itu. Jadi banyak kebijakan luar negeri. Itu bicara federasi, bicara kebijakan bagaimana tatap pemerintahan Amerika dan sebagainya. Itu wajarlah standar. Standar itu. Tapi kalau kita di Indonesia atau di Aceh lah, kita kan citra Donald Trump ini kan agak jelek, agak gimana gitu kan. Apalagi dia banyak skandal gitu ya. Banyak kasino. Joe Biden cenderung lebih bagus kalau kita lihat. Saya ingin tahu kalau dipandangkan orang Amerika sendiri bagaimana sebenarnya. Karena saya pernah baca artikel jelek-jeleknya Donald Trump itu dia mau membangun industri kembali di Amerika kan, sehingga tenaga ekonomi Amerika itu adalah sedikit bagus kan. Donald Trump kan dengan slogannya nama slogannya Amerika slogan saya lupa pula lagi, slogannya yang membanggakan keamerikaan lah ya. Itu menarik. Baiklah, Apit, terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama aku nih. Karena aku di sini juga belum banyak kegiatan ya, jadi belum bisa banyak berbagi. Karena inti kegiatannya itu ada di 3 negara bagian sebenarnya. Kalau sekarang ini kan lebih ke seremoni. Ini masih pemanasan aja lah. Iya, masih pemanasan. Intinya nanti di Alabama, nanti New York dan Colorado itu baru fokus ke bagaimana cara mengadvokasi soal isu lingkungan di kawasan industri. Itu langsung ke praktisnya ya. Tapi sekarang kan lebih banyak pertemuan seremoni selama 1 minggu. Hari Sabtu ini tanggal 6 ya. Oke, Pak Apit, terima kasih banyak sudah mau berbagi kan. Kita pun pakai Zoom yang gratis, nggak bisa lama-lama juga hari ini. Ngomong lama-lama, udah di-cut sama si yang punya Zoom ini kan. Semoga sukses Apit di Amerika dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, mungkin selanjutnya saya ingin undang Apit ke acara podcast saya nanti ya, biar kalau udah pulang nanti kan udah banyak cerita kan. Oh iya. Walaupun
perlu nanti di podcast saya nanti kita bisa maki-maki Amerika kalau ternyata di sana Apik nggak enak gitu. Kalau sekarang aku belum berani. Nah, sekarang jangan, nanti nggak dikasih tiket pulang pula. Enggak, maksudnya nanti waktu udah pulang, oh ternyata Amerika tuh nggak enak gitu kan. Nah, kita maki-maki, kita kritik kan di podcast saya. Banyak. Oke, Pit. Nanti ada banyak, misalnya di depan gedung putih itu ada banyak cerita sebenarnya. Oke. Oh ya, tenda-tenda itu ya. Iya, tapi sekarang belum berani selesaikan misi itu. Oke. Terima kasih. Nanti izin rekaman ini saya tayangkan di channel YouTube ya, biar bisa orang lain melihat, biar jadi pelajaran bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda di Aceh ya. Siapa tahu ingin berkembang ikut program-program yang mudah-mudahan pasca corona ini kembali banyak program pertukaran kunjungan ke berbagai negara. Ya. Terima kasih banyak, Pit. Assalamualaikum, Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.